Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafdarian Maulana dengan NIM D0412011108 dari Departemen Teknik Elektro. Pada hari ini dan dengan video ini saya ingin mereview materi pekan 6 dari mata kuliah WSBM, yaitu Kelembagaan Budaya Bahari. Baiklah, sebelum masuk ke materi utama, saya ingin mereview beberapa poin dari materi sebelumnya. Yang pertama adalah Indonesia memiliki kondisi geografis dan astronomis yang membuat dirinya jatuh ke negara maritim, ribuan pulau, lautan yang luas, dan sebagainya. Yang kedua, sejarah Indonesia dan kebudayaan penduduknya memiliki korelasi yang sangat dekat dengan kemaritiman. Indonesia telah lama menjadi poros maritim karena berada di dua samudra dan dua benua. Lalu kita ketahui banyak kerajaan-kerajaan pendahulu Indonesia memiliki angkatan laut yang kuat dan sampai saat ini banyak penduduk Indonesia yang menggeluti sektor ekonomi maritim yang akhirnya berkorelasi dengan poin ketiga, Indonesia memiliki potensi kelautan yang tiada duanya di Asia Tenggara. Selanjutnya, untuk memenuhi urgensi dari 3 poin tersebut, dibentuk lembaga kebahagiaan yang tujuannya untuk mengatur segala aspek untuk mewujudkan kebahagiaan Indonesia yang dapat memajukan ekonomi dan kedaulatan bangsa. Baiklah, sebelum masuk ke kelembagaan maritim, saya ingin menggarisbawahi bahwa lembaga-lembaga maritim yang ingin saya jelaskan hari ini bukan merupakan lembaga-lembaga maritim yang bersifat besar atau nasional. Mungkin Kementerian Perikanan dan sebagainya, bukan seperti itu. Saya lebih ingin berfokus pada masyarakat yang hidup dan berorientasi di daerah maritim. Contohnya adalah desa nelayan. Beberapa karakteristik dari masyarakat ini, yang pertama mereka masih menganut budaya paguyuban atau akrab satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai hubungan antar sama manusia dan tidak bersifat individualistis. Ini ada korelasinya atau memiliki kemiripan dengan penduduk-penduduk desa agraria dan memiliki keterbalikan dengan penduduk kota. Lalu yang kedua, pemenuhan ekonominya berdasarkan relasi dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat desa nelayan dikatakan desa nelayan karena sebagian besar penduduknya adalah nelayan dan mereka sangat bergantung pada hasil laut. Beda dengan masyarakat kota tidak peduli daerah kota mereka menghasilkan apa. Yang penting berkembang di kota adalah industri dan kantor-kantor. Dan selanjutnya, masyarakat ini bersifat masih adat dan tradisional, menjunjung tinggi budaya dan keagamaan. Baiklah, apa itu kelembagaan? Kelembagaan diidentikan dengan pranata atau institusi. Ada beberapa definisi kelembagaan yang telah saya temukan. Yang pertama, pranata atau lembaga sosial merupakan produk kesepakatan masyarakat yang dibuat untuk menjalankan sistem nilai dan norma tertentu. Definisi pranata sosial dapat dideskripsikan sebagai upaya institusional untuk melaksanakan atau melanggengkan sistem sosial. Yang kedua, kelembagaan atau pranata dipahami sebagai satu kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan, dan bidang-bidang dalam kegiatan tertentu, diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Dari dua definisi ini bisa disimpulkan bahwa kelembagaan adalah suatu organisasi yang diatur oleh masyarakat untuk mewadahi atau mengatur kegiatan-kegiatan tertentu. Pada konteks kita hari ini untuk mengatur kebaharian atau mengeksploitasi sumber daya maritim. Ada beberapa contoh kelembagaan yang melekat dan dapat ditemukan di segala lapisan masyarakat. Ada kelembagaan ekonomi yang mengatur sumber daya alam, eksploitasi, pengolahan, dan pembangunan kemakmuran rakyat. Ada kelembagaan kekerabatan, ini terutama berada pada daerah-daerah yang bukan perkotaan, sebagaimana yang kita ketahui pada perdesaan dan mungkin desa-desa nelayan, baik maupun agraria, kekerabatan masih sangat dijunjung tinggi. Mereka masih sangat mengenal tetangga-tetangga mereka masih sangat dekat dengan keluarga mereka, dan sebagainya. Lalu ada kelembagaan politik, sebagaimana kita ketahui, terdapat aturan-aturan yang perlu dibentuk untuk memastikan masyarakat berjalan secara
secara optimal tanpa terjadinya kesalahan-kesalahan yang dianggap merugikan. Kelembagaan politik ini ditujukan untuk menciptakan pengaturan tersebut agar tidak ada pihak yang merugikan satu sama lain. Contohnya pada kemaritiman, kelembagaan politik mungkin menciptakan aturan-aturan untuk memastikan eksploitasi sumber daya laut terus berjalan secara efisien dan tidak membahayakan sektor-sektor eksploitasi masa depan, seperti mengatur jumlah penangkapan ikan, memastikan tidak ada ikan yang terancam punah akibat eksploitasi berlebih, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kelembagaan agama dan adat. Untuk beberapa daerah, mungkin hanya kelembagaan agama, tapi di daerah lain adat istiadat dan budaya masih sangat dipegang. Mungkin untuk hari ini kita berfokus pada kelembagaan ekonomi saja. Namun masih akan ditujukan bahwa kelembagaan ekonomi memiliki korelasi satu sama lain dengan semua kelembagaan ini. Baiklah, kelembagaan ekonomi yang pertama saya ingin tunjukkan adalah hubungan antar pelaku ekonomi tersebut. Bila dikatakan kelembagaan ekonomi di sektor maritim, tentu saja kita akan berorientasi pada perairan, dan manusia yang beraktivitas di perairan umumnya bekerja pada kendaraan perairan atau kapal. Ada beberapa sebutan untuk struktur kelembagaan ekonomian: captain crew di negara yang menganut bahasa Inggris, shipper bemanning untuk komunitas-komunitas Belanda, juragan Pandega di daerah Jawa, Nanasa Wasanai di Maluku, dan Punggawa Sawi di Bugis Makassar. Walaupun disebut dengan bahasa-bahasa yang berbeda, pada umumnya struktur kelembagaan ekonomi yang berada di atas kapal itu hanya terdiri atas kapten dan kru atau anak buahnya. Next. Baiklah, terdapat beberapa norma dan aturan pada lembaga ekonomi. Walaupun terdapat dua golongan pada umumnya, yaitu kapten dan kru, kapten dan anak buahnya, keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh dilanggar. Walaupun posisi kapten lebih tinggi daripada anak buahnya, kapten memiliki kewajiban untuk memperlakukan anak buahnya sebaik-baiknya dan memenuhi perjanjian yang dibuat dengan anak buahnya. Terdapat pula tata cara produksi, distribusi, konsumsi, dan pengkreditan yang berada di daerah maritim. Tata cara produksi mungkin penangkapan ikan, distribusinya ke pasar, dan konsumsi atau penjualannya hingga sampai ke konsumen. Dan pengkreditan ini lebih berkorelasi kepada peralatan-peralatan yang digunakan pada kapal, mungkin jaringnya, perbaikan kapalnya, dan sebagai rupa. Lalu ada pula aturan bagi hasil. Ini lebih berkorelasi pada hak dan kewajiban antara setiap anggota pada kapal yang melakukan kegiatan ekonomi di maritim, pinjam meminjam dan saling menolong. Dan yang terakhir adalah norma sosial dan profesionalitas. Sebagaimana yang kita ketahui, sektor ekonomi memiliki tujuan utama untuk menghasilkan uang. Diperlukan ketekunan, loyalitas, dan hubungan yang baik antar sesama pelaku ekonomi di sektor ini untuk memastikan sektor ini berjalan lancar dalam waktu ke depannya. Baiklah, selanjutnya ada pola tindak ekonomi maritim. Untuk pola tindak ekonomi maritim ini saya berfokus pada kapal-kapal nelayan. Yang pertama, para pelaku tindak ekonomi maritim akan berangkat ke titik penangkapan. Ini dapat bervariasi sebagaimana yang kita ketahui. Nelayan-nelayan tidak berfokus pada satu waktu. Ada nelayan yang berangkat pagi dan pulang sore, dan ada pula kebalikannya, nelayan yang berangkat sore dan pulang subuh. Ini berorientasi kembali pada kebiasaan atau perilaku hewan yang ingin ditangkap. Yang kedua adalah menyiapkan alat dan prasarana, menyalakan kapal, menyiapkan alat pancing, jaring atau pancingan, dan memperbaiki prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, setelah menangkap, ada beberapa hasil tangkapan yang diolah, mungkin disimpan terlebih dahulu di gelandak kapal, mungkin dikeringkan sebelum dijual, dan sebagaimana rupa. Yang selanjutnya, memasarkan hasil tangkapan. Hasil tangkapan ini dapat dijual langsung ke pasar atau
atau atau melalui pihak-pihak distribusi lainnya, atau dapat diolah terlebih dahulu sebelum di, menuju proses konsumsi. Dan yang terakhir, sebagaimana kita ketahui, pada kapal terdapat kru dan anak buah, terdapat pula pembagian atau pencataan hasil tangkap yang sesuai dengan konsep hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota pada kapal tersebut. Baiklah, korelasi dengan kelembagaan lain. Sebagaimana kita ketahui pada korelasinya dengan politik, ekonomi memiliki ikatan yang sangat dekat dengan politik, di mana politik mengatur bagaimana tindak ekonomi dilakukan. Mungkin tidak boleh mengeksploitasi berlebihan, tidak boleh menangkap ikan pada musim-musim tertentu, tidak boleh menangkap hewan yang dianggap terancam punah atau endemik dan dibawa ke daerah lain, takutnya menjadi spesies yang invasif dan lainnya rupa, dan tidak boleh menangkap hewan tersebut, beberapa jenis hewan di masa tertentu. Contohnya adalah lobster yang memiliki telur dianggap ilegal untuk ditangkap. Dan yang selanjutnya, korelasinya dengan lembaga kekerabatan atau kekeluargaan. Walaupun ini adalah kegiatan ekonomi yang berorientasi pada bisnis, kekerabatan masih dijunjung sangat tinggi. Ini sebagaimana kita ketahui di daerah-daerah nelayan, kekeluargaan merupakan salah satu tolak ukur untuk merekrut anggota dalam industri atau kru perkapalan ini. Banyak kapten yang memilih untuk merekrut keluarga atau sanak saudara mereka sendiri untuk menjaga kekerabatan. Yang terakhir ada keagamaan dan adat budaya. Keagamaan dan adat budaya ini sangat kental hubungannya dengan kegiatan-kegiatan nelayan. Sebagaimana yang kita ketahui, kegiatan nelayan merupakan kegiatan yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak terlalu dekat dengan kegiatan modern. Merupakan sumber ekonomi yang ada sejak zaman kerajaan. Keagamaan dan adat budaya ini berkorelasi dengan perilaku-perilaku atau budaya-budaya yang dimiliki oleh masyarakat atau penduduk desa nelayan ini. Contohnya, yang pertama, untuk wanita yang haid tidak boleh berpartisipasi dalam penangkapan atau pelayaran untuk mencari ikan, menghindari jam-jam tertentu, dan berdoa sebelum melakukan pelayaran. Sebagaimana kita ketahui, laut adalah daerah yang berbahaya. Mungkin itu untuk presentasi saya. Ini beberapa sumber yang saya gunakan: pengelolaan sektor ekonomi maritim di Sulawesi Barat, keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Kidabuutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan yang terakhir, eksistensi budaya maritim kelompok nelayan Kelurahan Malayang 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.